Saya dibantu share screen ya, Kak Risa? Iya, silakan Ibu. Ya, Sudah kelihatan Ibu? iya, sudah. Mohon izin, ini saya penyampaian materi dulu, apa langsung ke soalnya? Langsung soal Ibu. Langsung soal ya. Oke, saya ya izin sambil ini saya opening sekilas dulu ya, Kak Risa. Iya, boleh Ibu Iya. silakan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, bunda-bunda semuanya di sini dan terima kasih kepada Kak Risa yang pada kesempatan ini mewakili dari Bidan Harapan ya. Dan terima kasih juga sudah memfasilitasi terkait dengan kegiatan bedah soal pada siang hari ini. Harapannya dengan adanya kegiatan ini, siapa tahu ya nantinya pada saat ujian kompetensi ya mungkin sedikit banyak ya soal-soal atau materi yang bisa keluar karena memang soal-soal yang kita buat di sini tidak keluar dari blueprint yang sudah ditentukan oleh Epkin. Jadi materi-materi ya itu tidak keluar dari blueprint dari Epkin yang biasanya dipakai dalam pembuatan soal UKOM. Nah, pada siang hari ini tema kita adalah persalinan, Bunda. Jadi nanti terkait dengan persalinan fisiologis maupun patologis nanti akan kita kupas pada pertemuan kali ini. Izin perkenalan singkat dulu dari saya Amelia Nuridayanti. Saya selaku dosen di Institusi Kesehatan di Bakti Pertiwi Indonesia, tepatnya di daerah DKI Jakarta. Oke, dari bunda-bunda sini untuk UKOM-nya kapan nih, Bun? Periode berapa ikutnya? Insya Allah Juli, Bu. Juli ya, oke. Juli dari kampus mana aja nih? Universitas Fordekok, Bu. Depok. Deket ya kalau dari PPI ya. Terus yang paling Petraria jauh, Husada. oke. Yang paling jauh mana nih, Bunda? Dari Padang, Bu. Padang. Selain Padang, Dari Bali, Bu. Stikas dari Bulanda. Bali. Oke, masih tetap semangat ya, Bun. Jadi saya ucapkan juga selamat menjalankan puasa bagi bunda-bunda semuanya yang menjalankan. eh Semoga bisa diberi kelancaran sampai dengan akhir ya, amin. Oke, mungkin itu perkenalan singkat saya, Bunda. Kita langsung aja ya untuk mempersingkat waktu, langsung kita ke pembahasan soal. Sebentar ya Ibu. Ya, sambil menunggu soalnya, nanti harapannya kita sharing atau diskusi ya, Bun. Silahkan nanti untuk clue-nya mungkin, kemudian untuk apa? eh Kata kuncinya, alasannya apa kok memilih option ini nanti kita sharing. Ya, silakan untuk soal nomor satu sudah kelihatan Bunda? Sudah ya, kalau sudah silakan untuk dikerjakan waktunya 1 menit dari sekarang. Ya, untuk polling sudah di-share dari Kak Risa. Silakan Bunda memilih option yang kiranya tepat sesuai dengan jawaban Bunda-Bunda semuanya. Ya, dari kolom chat sudah tampak ya, itu ada yang option C, ada yang A, ada yang D. Silakan sambil menunggu teman-temannya dari bunda-bunda semuanya yang mau mengutarakan mungkin kata kunci yang sudah ditemukan apa, punya apa, ya alasannya apa, kok memilih option yang dipilih. Silakan 1, 2 bisa raise hand.
Ya, silakan Bunda. Coba Sebelum menjawab nanti ya, kita Bu. kasih. Iya, izin nih Bunda, perkenalan dulu dari institusi mana? Ya, nama saya Muhammad Suherlawati dari Astikes Mitra Ria Husada, Bun. Iya, dari Mitra Husada ya. Silakan Bunda. Coba jawab ya, Ibunya. Nah, di Ya, sini silakan. ya kata kuncinya, ibunya kan hamilnya anak pertama dari hasil usia kehamilannya sudah cukup bulan, 38 minggu. Dan di sini ada sudah mengeluh keluar cairan berwarna jernih dari kemaluannya. Kemungkin kertas lakmusnya kan di tesnya udah warna biru, artinya udah positif air ketuban. Sedangkan pembukaannya masih 2 senti. Jadi option yang saya ambil yaitu A, Bun. Walaupun di situ nggak dikatakan sudah berapa lama ketubannya keluar, berapa jamnya gitu, Bun. Oke, berarti dari Bunda memilih option A bedah SC ya Iya, untuk tindakan kolaborasinya. ya, Oke, baik. ada yang lain? Terima kasih Bunda. Ada Sama-sama, yang Bu. lain? Ada yang lain? Langsung kita bahas. Langsung kita bahas aja ya. Ya, di sebentar Kak Risa di soal dulu. Ya. Oke, ya di sini dalam mengevaluasi soal UKAM ya Bun tidak jauh beda sama mungkin pengajar-pengajar yang lain ya. Jadi kita harus tahu pertanyaan yang diminta itu apa, kemudian kita lari ke badan soal untuk mencari clue-nya atau kata kuncinya ya, baru kita memilih option jawaban yang paling tepat sesuai dengan kata kunci yang kita temukan. Nah, ini konteksnya adalah persalinan ya, di mana di sini adalah sudah impartu. Jadi sudah mengalami pembukaan 2 cm dan di sini yang perlu kita garis bawahi adalah telah mengeluarkan cairan berwarna jernih dari kemaluannya, kemudian pembukaannya 2 cm, kemudian pemeriksaan kertas lakmus berwarna biru. Untuk hasil TTV, DJJ semuanya masih dalam batas normal. Nah, kalau kita melihat di badan soalnya, diagnosisnya apa nih, Bun, di soal nomor 1? Ada yang Ini bisa ya KPD menyebutkan? ya. Oke, Enggak, betul sekali. Import. Iya, ini adalah kasus KPD. Ya, jadi ketuban pecah dini. Kalau ada soal atau menemui soal yang mintanya adalah tindakan apa, penata laksanaannya apa, kita harus tahu diagnosisnya dulu apa, Bunda. Nah, itu caranya menjawab soal UKAM itu seperti itu. Nah, ini ya, jadi tindakan kolaborasi apa yang dilakukan sesuai kasus tersebut. Nah, sudah kita ketahui ya, untuk diagnosisnya adalah KPD ya. Tindakan apa nih ya? Apakah bedah SC atau terapi tokolitik atau induksi persalinan, pemeriksaan USG atau beri obat kortikosteroid. Next, Kak. Ya, jawaban yang paling tepat itu adalah di C, induksi persalinan ya, Bun. Jadi kenapa kok tidak A atau mungkin B atau mungkin D sesuai dari ini ya, pollingnya tadi untuk option yang dipilih itu tadi ya tersebut. Nah, kita bahas di sini kasus KPD, ketuban pecah dini. Jadi kalau masuk rumah sakit, karena KPD kan sudah tidak wewenang bidan ya Bun, Ya. jadi bidan tidak boleh menangani kasus impartu pada KPD. Jadi dirujuk ya. Kondisinya adalah di rumah sakit ya. Kalau masuk rumah sakit biasanya intervensinya adalah diberikan antibiotik, kemudian batasi pemeriksaan dalam, kemudian observasi tanda infeksi dan fetal distress. Nah, di sini baru kita lihat lupa aku.
Nah, baru kita lihat hamilnya itu hamil aterem atau hamil preterem. Itu udah aterem ya, Bun. Ya, Kak Risa, mohon maaf, saya sebelumnya belum Iya, selesai Ibu. tadi. Iya, Maaf, Oke. saya nggak sadar. Oke. ke atasnya Kak. Ya. Ya. Nah, ini kita lihat ya hasilnya hamilnya itu prematur atau aterem. Kalau tadi kita di badan soalnya hamilnya sudah prematur atau sudah aterem, Bunda? Aterem Sudah aterem 38. ya, karena memang usia Aterem. kehamilannya adalah 38. Nah, 38. berarti untuk penanganannya, kalau mengalami kelainan obstetrik seperti KPD, letak sungsang, fetal distress, riwayat obstetri yang lain, kemudian ini kita langsung ke SC. Akan tetapi kalau kasusnya adalah KPD, letak aterem, kehamilan aterem, letak kepala, ya. Kemudian langkah selanjutnya indikasi induksi, ya. Jadi kita lakukan induksi dulu di situ, baru kita awasi terjadi infeksi dan waktunya kapan, ya. Kalau berhasil itu bisa persalinan vagina. Akan tetapi kalau diinduksi gagal berarti kita langsung ke SC. Jadi sesuai teori adalah seperti itu ya, Bun. Meskipun pada umumnya kalau di lapangan, kalau sudah menemui kasus KPD, intervensinya pasti SC, kan gitu ya. Akan tetapi kalau kita menjawab di soal UKOM, kita tidak boleh menyesuaikan dengan penata laksanaan yang ada di lapangan. Jadi harus ya. sesuai dengan teori, gitu ya Baik, Bun ya. Bun, Jadi baik. untuk kasus kasus KPD itu kita lihat prematur atau aterem, jadi harus diinduksi dulu kalau aterem dan tidak ada indikasi yang lain. Kecuali kalau ada indikasi yang lain mengalami kelainan obstetrik, baru langsung kita SC. Tapi kalau enggak, diusahakan untuk induksi dan persalinan normal dulu. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bun. Bisa ya. Jadi untuk jawaban yang paling tepat adalah diinduksi persalinan. Oke. Next kita di soal nomor 2. Sudah tampak pollingnya dari Kak Risa. Silakan Bunda untuk sementara pilihan dari bunda-bunda semuanya di option B yaitu 94%. Tapi ada juga selain B ya, itu adalah option C yang dipilih. Oke, sambil menunggu dari teman-temannya yang lain, silakan Bunda untuk berargumen menjelaskan mengapa option yang dipilih itu apa itu ya, semisal alasannya apa, kata kunci yang sudah ditemukan di dalam badan soal apa. Silakan Bunda. Ini Bu, saya Iya, dari ini Kartika Dewi iya. Bu Yuni dari mana Bunda? dari Universitas Merdeka Bukit Tinggi. Iya, silakan Bunda. Akan memberikan tanggapan terhadap pertanyaan soal nomor 2. Di sini seorang perempuan berusia 20 tahun, G1 penol, hamil 40 minggu, datang ke rumah bersalin pukul 21, mengeluh perut mules dan keluar lendir bercampur darah. Dari hasil anamnesa, ibu mengatakan cemas. Nah, ini mungkin salah satu kata kunci yang mengatakan cemas menghadapi persalinan. Kemudian hasil pemeriksaan semuanya baik, pembukaannya sudah 8 juga. Dan ketuban pun masih utuh. Apakah asuransi yang ibu yang tepat diberikan bidan sesuai kasus tersebut? Saya memilih untuk memberikan dukungan emosional, yaitu opsi B.
Makasih, Bu. Oke. Ya, terima kasih Bu Yuni. Ya, mungkin Bu Yuni mewakili dari teman-teman yang lain ya. Jadi, mari kita bahas di soal nomor 2 ya. Di soal nomor 2 untuk pertanyaan yang diminta adalah apakah asuhan sayang ibu yang tepat diberikan bidan sesuai kasus tersebut. Nah, ini kasusnya adalah impartu normal ya, Bunda, karena usia hamilnya adalah 40 minggu, datang ke RB pukul 21 sudah mengeluh perut mulus dan keluar lendir bercampur darah. Hasil pemeriksaannya TTV dalam batas normal, palpasi juga normal, VT pembukaan 8 cm, selaput ketubannya di sini masih utuh, normal ya. Berarti untuk kata kunci yang harus kita garis bawahi adalah cemas menghadapi persalinan. Nah, bentuk asuhan sayang ibu apa yang tepat diberikan sesuai kasus tersebut? Apakah pemberian nutrisi? Tidak ya, karena memang dalam badan soal tidak ada masalah terkait dengan nutrisi. Kemudian menganjurkan ibu untuk berbaring, ini juga enggak ya. Menyarankan ibu untuk mobilisasi, menyarankan pemeriksaan kemajuan persalinan. Next, Kak. Next, Kak Risa di slide. Nah, jawaban yang paling tepat, betul sekali ya, dari jawaban yang terbanyak adalah di option B, yaitu memberikan dukungan emosi. Karena sudah jelas tadi untuk kata kuncinya adalah cemas dalam menghadapi persalinan. Kalau ada kondisi cemas, pastinya asuhan sayang ibu yang diberikan pada kala 1 itu adalah memberikan dukungan emosional gitu ya. Meskipun ada penata laksanaan lain ya yang diberikan dalam asuhan sayang ibu pada kala 1 impartu. Nah, di sini ada beberapa Bunda untuk asuhan kala 1 pada ibu impartu ya, asuhan sayang ibu ini memberikan dukungan emosional. Nah, contohnya adalah seperti yang di soal tadi. Jadi dukungan support mental ya itu dikhususkan untuk yang mempunyai masalah khawatir atau cemas. Kemudian mengatur posisi yang nyaman pada ibu. Nah, ini disesuaikan dengan kasusnya nanti. Cukup asuhan cairan dan nutrisi. Biasanya pada kasus impartu ya ibu dianjurkan untuk makan yang banyak, minum yang banyak supaya punya tenaga untuk mengejan. Kemudian keleluasaan untuk mobilisasi, nah ini adalah miring kanan atau miring, mohon maaf kalau mobilisasi ini termasuk ke kamar mandi ya. Biasanya kan kalau sudah mendekati TM3, kemudian impartu itu kan keluhannya pasti miksi atau sering BAK ya. Jadi anjurannya untuk mobilisasi. Kemudian penerapan prinsip pencegahan infeksi yang sesuai. Nah, ini adalah bentuk dari asuhan sayang ibu. Kemudian kalau sayang bayi apa? Pada kala 1. Kalau asuhan sayang bayi itu adalah pemeriksaan DJ kan itu ya Bun. Nah, itu mungkin di soal nomor 2 semoga bisa dipahami. Kita lanjut di soal nomor 3. Ya, untuk pollingnya sudah ada Bunda. Silakan untuk memilih option yang kiranya tepat sesuai dengan jawaban dari Bunda-Bunda semuanya.
Jawaban banyak B ya Ibu. Silakan bahas Ibu. Ya, jawaban yang paling banyak adalah di B ya, Kak ya. Oke. Ya, ada juga yang menjawab A, B, D, dan E, tapi sebagian besar di 44% jawabannya adalah B. Oke, kita bahas ya. Nah, di soal nomor 3 ini kaitannya dengan yang ada di partograf dan biasanya ini dilakukan bunda-bunda semuanya ya, bagi yang sudah mempunyai BPM di rumahnya atau mungkin di rumah sakit ya kalau ada pasien yang imparto. Nah, di sini ya ini pasiennya adalah Q1P0A0, usia kehamilannya sudah aterem di 38 minggu, datang ke TPMB pada jam 8 WIB. Dengan keluhannya kenceng-kenceng dan mengeluarkan lendir darah dari jalan lahir. Hasil pemeriksaannya TTV dalam batas normal, HIS-nya juga normal ya, DJJ juga normal. Nah, di sini pembukaannya di jam 8 adalah 5 cm. Kakak utuh, penurunan kepala 3/5, sutura mudah teraba dan terpisah atau molasenya juga bagus. Nah, apakah rencana tindakan selanjutnya yang dapat dilakukan bidan pada kasus tersebut? Nah, option A ini adalah pemantauan DJJ dan kontraksi pada jam 10. Nah, kalau sesuai dengan apa yang ada di partograf, karena memang partograf kan tujuannya untuk mengetahui kemajuan persalinan ya Bun. Selain itu untuk mendeteksi adanya kedaruratan jika sudah melewati garis waspada. Nah, untuk DJJ dan kontraksi, kalau di dalam partograf itu pemeriksaannya setiap berapa kurun waktu, Bunda? 30 menit. 30 menit. Oke, sebelumnya Kak. Next. Nah, 30 menit. Kalau di jam 8 ini seharusnya bukan jam 10 akan tetapi di jam 8.30. 8.30. Berarti option A adalah salah ya, Bun. Ya. Kemudian di option B, pemantauan pembukaan serviks pada jam 12. Kalau pembukaan itu setiap berapa jam di dalam partograf? 4 4 jam. jam, 4 jam. Berarti kalau datangnya jam 8, berarti betul. kita VT di jam Jam 12. 12. Oke, kita simpen di option B. Kemudian di option C, pemantauan urin aseton dan protein urin pada jam 10. Kalau di dalam partograf setiap berapa jam pemeriksaan urin aseton protein urin? 2 jam. 2 jam ya? jam. Mohon maaf, 4 jam, Bunda. Oh, 4 jam ya? Iya, berarti salah ya ini ya. Tidak tepat. Kemudian di option D, pemantauan pecahnya selaput ketuban jam 10. Kalau ketuban berapa jam? 4 jam berbarengan dengan PT pembukaan. Iya, pembukaan ya. Nah, itu berarti option D juga salah karena seharusnya pecahnya selaput ketuban kan berbarengan ini ya. Berarti jam 12, berarti salah. Kemudian pemantauan tekanan darah, suhu, nadi, respirasi itu di jam 12. Nah, ini juga salah karena memang per 2 jam ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di option B. Ya. Next, Kak. Ya, ini adalah gambar partograf Bunda. Jadi Bunda-Bunda juga nggak asing ya karena memang ini suatu bentuk dokumentasi setelah ini menolong persalinan ya, di mana yang bagian atas adalah itu DJJ. DJJ adalah setiap 30 menit sekali ya. Kemudian bawahnya adalah di molase sama ketuban ya. Ketubannya gimana? Utuh, jernih, keruh atau ini ya
bercampur dengan darah. Itu dikasih keterangan di situ per 4 jam. Kemudian molase juga per 4 jam ya. Kemudian untuk pembukaan berapa di fase apa juga 4 jam, penurunan juga 4 jam, kontraksi setiap 30 menit ya. Tekanan darah itu 2 jam. adalah di ya 4 jam. 4 jam ya, suhunya adalah di 2 jam, aseton juga 4 jam gitu ya. Nah, itu nanti disesuaikan ya, datang di pembukaan berapa, di jam berapa, kemudian nanti untuk pemeriksaan selanjutnya menyesuaikan dengan jam di pasien itu datang atau di jam pemeriksaan terakhir. Sampai sini bisa dipahami? Bisa Bunda. Oke, kita lanjut ya. Di next soal selanjutnya, di soal nomor 4, silakan untuk dikerjakan. Ya, pollingnya sudah tampak ya Bun. Di situ saya lihat ada yang milih option A, kemudian B, D, dan E itu hampir imbang. Ya, di sini ya. Ya, silakan Resen Bunda yang mau mengutarakan pendapatnya sebelum kita bahas. Yuk, masih tetap semangat ya meskipun puasa-puasa. Di Padang jam berapa nih, Bunda? 13.40 Bu. 13.40, terpaut 1 jam ya. Silakan, yuk yang mau berpendapat. Kalau kita melihat di soal nomor 4, diagnosisnya apa nih? Kasusnya apa nih? Sungsang, Ibu. Sungsang. Sungsang. Oke, Persalinan dengan sungsang. sungsang. Iya, dengan presentasi Bokong. Bokong. Ya. bokong, Kayaknya bokong murni ya ini ya, Bu. bokong kah? Bokong kah? Setelah Setelah bokong lahir sampai dengan dada, bidan melahirkan bahu janin dengan cara melahirkan lengan belakang terlebih dahulu disusul dengan lengan depan. Kemudian baru melahirkan kepala. Yuk, itu sebagai kata kunci di soal nomor 4 ya. Apakah cara yang dilakukan oleh bidan dalam melahirkan lengan dan bahu bayi pada kasus tersebut? Ini kasusnya adalah sungsang, betul sekali Bunda. Akan tetapi di sini pada saat proses persalinan ada kendala atau hambatan di dalam melahirkan bagian lengan ya. Ini kasus dari distosia bahu ya, bukan presentasi bokong, enggak, akan tetapi ini kasus distosia bahu ya di soal nomor 4 ini. Nah, di soal nomor 4 kata kuncinya tadi ya Bun, jadi setelah bokong lahir ya sampai dengan dada bidan melahirkan bahu ya. Nah, ini dengan cara bidan melahirkan bahu janin dengan cara melahirkan lengan belakang terlebih dahulu disusul dengan lengan mohon maaf ini bahu kali ya, Bu? lengan Bahu. belakang. Iya, lengan Bahu belakang dulu terlebih dahulu disusul dengan lengan depan. Kemudian melahirkan kepala. Nah,
teknik itu termasuk teknik apa? Cara melahirkan distosia bahu. Apakah itu termasuk Muller, klasik, Love-Sled, Morisot, atau Brach? Next, Kak. Ya, langsung kita bahas ya, Bun. Nah, saya luruskan kembali kalau itu bukan presentasi bokong, akan tetapi kasus dari distosia bahu, ya. Presentasinya sungsang, ya. Malposition di sini. Nah, untuk persalinan sungsang bervagina, ya, untuk melahirkan bahu dan lengan dengan cara manuver Macrobert. Nah, di dalam manuver Macrobert itu ada 4 teknik yang dilakukan di situ. Yang pertama adalah Love-Set, yang kedua adalah klasik, yang ketiga adalah Muller, dan yang keempat adalah Morisot. Nah, di mana di sini kalau Love-Set itu adalah pemutaran janin dengan mengarahkan curang ke bawah, kemudian diputar 180 derajat ke kanan dan ke kiri sampai dengan lengan itu lahir. Itu kalau yang Love-Set ya, Bunda. Kemudian kalau yang klasik itu adalah melahirkan bagian lengan. Akan tetapi bedanya dengan Muller, kalau klasik itu melahirkan lengan bagian belakang dulu, disusul dengan lengan bagian depan. Itu kalau yang klasik. Tapi kalau yang Muller melahirkan lengan depan dulu, disusul dengan lengan bagian belakang. Itu bedanya ya antara Muller dan klasik. Kemudian kalau yang Morisot itu adalah tangan penolong ke arah menghadap muka janin. Jari tengah dimasukkan ke dalam mulut janin dan jari telunjuk serta jari manis diletakkan pada fossa conina. Nah, ini jika kedua belah lengan itu sudah lahir, terus kemudian posisinya adalah menunggang kuda, mohon maaf. Terus kemudian dilakukan teknik hiperlordosis, ya kan? Nah, seperti itu. Tadi kalau yang kita temukan kata kuncinya di dalam soal, itu termasuk klasik atau Muller? Klasik ya, Bu. Tadi Masuk belakang dulu. klasik. Iya, betul sekali. Jadi itu adalah belakang dulu. Iya, betul sekali. Jadi jawabannya adalah B ya, karena memang di dalam clue-nya atau kata kuncinya lengan bagian belakang lahir dulu, baru disusul lengan bagian depan. Jadi jawabannya adalah klasik. Gitu ya. Sampai sini bisa membedakan ya, Bun? Iya, Dengan kasus sungsang distosia bahu. Oke, gitu ya. Besok kalau ada soal semacam kayak gini, sudah bisa ada gambaran ya terkait dengan kasus distosia bahu. Oke, next. Ya. Wah, semuanya kompak ya. Oh, enggak ding. Oke, option yang paling banyak dipilih kalau saya melihat di polling jawaban itu adalah di option E 81%. Akan tetapi ini imbang antara jawaban yang A, C, dan D. Ya, sebelum kita bahas, silakan Bunda yang mau berargumen. Ya Ibu, saya izin menjawab pertanyaan. Boleh. Dari Bunda siapa? Dari mana, Bun? Bunda Ella, dari Bunda Ella, Bu. Iya, Di Bunda sini Ella kan dari mana? dari Pandeglang, Bu, dari Oh, UIMA. dari Pandeglang ya. Oke, Ya, silakan Bu. Bunda.
Di sini kan soalnya seorang perempuan berusia 23 tahun, baru saja melahirkan anak pertamanya di TPNB secara spontan pada jam 11. Setelah memastikan janin tunggal, bidan memberikan oksi 10 unit. Kontraksi uterus baik, pada jam 11.15 plasenta masih belum lahir ya Bu, dan tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, di sini apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan pada kasus tersebut? Karena di sini pada udah dikasih oksitosin 10 unit ya, kontraksi uterusnya baik, dan pada jam 11.15 plasenta belum lahir juga dan belum ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Maka saya jawabannya opsinya E, memberikan suntikan oksitosin 10 unit yang kedua, Ibu. Terima kasih, Ibu. Oke, ya terima kasih Bunda Ella. Mungkin dari Bunda Ella mewakili dari bunda-bunda semuanya ya, langsung kita bahas di soal nomor 5. Ya, kalau menurut kasus soal nomor 5 ini juga hampir semuanya bidan-bidan lakukan ya, jika memang punya BPM atau mungkin di rumah sakit ya, khususnya dalam menolong persalinan normal ya, di mana untuk SOP-nya tidak lepas dari 60 langkah APN gitu ya. Nah, ini adalah APN normal, kasusnya adalah persalinan normal ya. Untuk pertanyaannya di sini adalah apakah tindakan selanjutnya yang dilakukan bidan pada kasus tersebut. Kalau kita cermati di soal nomor 5 ini adalah impartu normal ya Bunda. Jadi dia sudah masuk di skala 3, yaitu masuk di MAK 3 ya. Mekanisme pengeluaran plasenta. Nah, untuk kata kuncinya di mana bayinya kan sudah lahir spontan di jam 11 ya. Setelah memastikan janin tunggal, bidan memberikan oksitosin 10 intraunit secara IM atau intramuskuler. Kontraksinya bagus. Kemudian pada jam 11.15 plasenta ternyata di situ belum lahir dan tidak ada tanda-tanda pelepasan plasenta. Nah, untuk tindakan selanjutnya apa? Apakah langsung melakukan PTT atau peregangan tali pusat? Kemudian option B melakukan massase uterus. Kemudian poin C itu adalah melakukan manual plasenta. D itu merujuk perempuan ke rumah sakit. Atau E memberikan suntikan oksitosin 10 intraunit yang kedua. Next Kak. Nah, jadi jawaban yang paling tepat itu adalah di option E, ya, memberikan suntikan oksitosin 10 intraunit yang kedua. Karena memang manajemen aktif skala 3 atau MAK 3 itu hanya ada 3 poin, Bunda. Yang pertama adalah suntik oksitosin. Nah, suntik oksitosin ini alokasi waktunya, intervalnya adalah 30 menit. Jadi 15 menit setelah pemberian oksitosin pertama, jika di situ tidak kita lihat adanya tanda pelepasan plasenta, berarti di situ kita lakukan pemberian oksitosin tahap kedua, ya. Oke, kalau tahap untuk dosisnya sama yang diberikan. Secara IM juga. Kemudian kalau di dalam pemberian oksitosin tahap kedua, di situ kita observasi lagi 15 menit, akan tetapi plasenta juga belum keluar. Nah, di situ baru kita lakukan rujukan karena memang di situ sudah masuk ke kasus manual plasenta. Itu ya. Tapi akan tetapi di situ mengalami tanda-tanda pelepasan plasenta, langkah selanjutnya adalah baru PTT, peregangan tali pusat kendali. Kemudian langkah terakhir baru massase uterus. Nah, massase uterus ini dilakukan jika plasenta itu sudah keluar. Jadi kalau ada kasus terkait dengan MAK 3, prosedurnya apa? Berarti hanya ada 3. Suntik oksin, PTT, sama massase. Terakhir adalah massase, gitu ya. Nah, kalau kita cermati di soal tadi ya,
kasusnya sudah diberikan oksitosin di tahap ke-1, sudah diobservasi 15 menit, plasenta belum ada tanda-tanda pelepasan. Jadi langkah selanjutnya adalah di pemberian oksitosin Tapi tolong siapkan 10 intraunit yang kedua. Itu terletak di option E. Itu ya. Bisa dipahami dari penjelasan saya? Bisa, Bu. ya Bu. Oke, kita next ya. Ya, soal nomor 6 sudah tampak. Silakan untuk dikerjakan, Bunda. Ya, Bunda, di soal nomor 6 ini sebetulnya sudah kita bahas ya di soal sebelumnya. Akan tetapi jenis soalnya yang berbeda. Seharusnya kalau tadi memperhatikan, bisa menjawab di soal nomor 6. Ya, di sini masih beragam ya kalau saya lihat di jawabannya, karena memang ada yang A, B, C, dan D jawabannya. Tapi yang paling banyak adalah di C. Ya, oke, kita langsung bahas di soal nomor 6 ya, Bun. Di sini untuk pertanyaan yang diminta adalah disebut cara apakah yang dilakukan oleh bidan dalam melahirkan lengan dan bahu bayi pada kasus tersebut. Nah, kita lihat nih di dalam soalnya ya. Setelah bokong lahir sampai dengan dada, bidan melahirkan bahu janin dengan cara melahirkan lengan depan terlebih dahulu, disusul lengan belakang, kemudian melahirkan kepala. Untuk pemeriksaan yang lain semuanya masih dalam batas normal di situ. Nah, kalau di sini lengan depan terlebih dahulu, disusul lengan belakang. Kamu mau kemana ya? Ya, itu iya tadi belakang, kalau ini depan dulu, Bunda. Depan, Kalau ya. depan dulu berarti kasus apa nih? Klasik. Enggak. Klasik itu klasik belakang. Ayo, Klasik apa belakang. tadi? Muller. Muller, betul Muller, ya. sekali ya. Kalau klasik, diingat-ingat Di klasik belakang berarti dulu, adalah belakang dulu baru disusul depan. lengan depan. Kalau brah itu adalah Depan. presentasi bokong ya, Bun, untuk melahirkan bokongnya dulu. Kemudian kalau Muller itu lengan depan kemudian disusul dengan lengan belakang. Kalau Lovset tadi pemutaran 180 derajat ya. Kemudian kalau Morishu itu adalah seperti menunggang kuda. Iya, untuk melahirkan bagian kepala. Jadi yang paling tepat jawabannya di option apa nih, Bun? C. Di option C, betul sekali ya. Jawaban yang paling tepat adalah di option C. Akan tetapi di sini masih beragam nih jawabannya tadi.
padahal sudah kita bahas ya di soal sebelumnya. Akan tetapi untuk contoh soalnya adalah beda yang diminta, tapi untuk teorinya adalah sama ya. Jadi ini adalah bentuk persalinan sungsang bervaginam dengan melahirkan bahu dan lengan dengan teknik manuver Macbeth. Untuk penjelasannya sama ya di soal nomor sebelumnya. Jadi untuk jawaban tepat adalah di option C, Muller. yaitu Muller. Karena lengan bagian depan lahir duluan, disusul dengan lengan belakang. Oke, next. Di soal nomor 7. Ya, dari soal nomor 7 silakan Bunda. Ada yang mau berpendapat di sini? Jawabannya A, B, C, dan E yang ada di polling. Hampir imbang nih. Yuk, silakan Bunda. Kata kuncinya yang ditemukan apa nih di soal nomor 7? Ini saya ya Bu. Ya, Bunda siapa? Dari mana Bunda? Bunda Bunda Kayati? Momo. Bunda siapa? Mohon maaf. Dari Bunda siapa, Bun? Bunda Kayati coba, Bun. Ya, kata kunci yang ditemukan apa nih di soal nomor 7? Kata kunci, Ya, maaf Bun, ini ya kan boleh. persalinan kala 2. Ya, 1,5 jam sudah 1,5 jam yang lalu. TBJ-nya besar ya Bun, tapi batas maksimal normal. Setelah dilakukan pertolongan persalinan di kepala tidak melakukan putar paksi luar, dagu tidak bisa putar paksi luar, dagu tertarik dan menekan perineum dan kekuatan kontraksi yang sudah mulai berkurang. Kalau gitu ini dari ininya hisnya sudah berkurang. Kalau saya kok ini ya Bun, distosia bahu. Distosia bahu. Berarti option C Iya, ya, Bunda Kayati. iya, iya. Oke. Ya, terima kasih Bunda atas argumennya. Ada yang lain? Idem? Kita bahas ya di soal nomor 7 ya Bun ya. Mungkin Bunda Kayati tadi mewakili dari semuanya ya. Oke, di soal nomor 7 untuk pertanyaan yang diminta adalah apakah diagnosis yang sesuai pada kasus tersebut. 31 tahun, G2P1A0, hamilnya sudah aterem 38 minggu dalam persalinan kala 2 DRS. Sejak 1,5 jam yang lalu. Hasil pemeriksaannya pada kala 1, TBJ-nya itu melebihi dari batas normal. Nah, TBJ-nya adalah 4.000 gram. Kemudian untuk DJJ-nya normal ya, kuadratur, hisnya 3-5, 10 menit banyaknya adalah 45 detik. Kuat. Setelah dilakukan pertolongan persalinan, ketika kepala sudah ekstensi, kepala tidak melakukan putaran paksi luar. Dagu tertarik dan menekan perineum dan kekuatan kontraksi yang sudah mulai berkurang. Diagnosisnya apa? Apakah infarktus kala 2 lama, malpresentasi, distosia bahu, baby giant, atau partus lama? Next, Kak.
Ya, untuk jawaban yang paling tepat itu adalah di option D, distosia bahu ya. Jadi untuk pembahasan distosia bahu di sini distosia bahu itu sendiri merupakan suatu kondisi saat proses persalinan di mana kepala bayi telah berhasil keluar namun bahunya menyangkut di jalan lahir. Kondisi persalinan itu membutuhkan waktu yang lebih lama dan termasuk dalam kegawat daruratan medis. Tadi sudah sesuai dengan kata kunci ya yang kita temukan di dalam badan soalnya di mana kepala kan sudah lahir tadi. Kemudian di situ tidak mengalami putaran paksi luar ya. Nah, di situ termasuk kasus distosia bahu ya. Penyebabnya apa? Kondisi bayi. Bayinya adalah bayi besar atau makrosomnia. Tadi sudah tampak ya, Ibu maaf itu optionnya bukan D, Bu, C, distosia bahu kalau tidak salah. C. Oh, sebentar Kak Risa mohon itu di soalnya. Oh iya, berarti C. Nanti saya revisi ya, Bun ya. Jadi jawabannya Ibu. adalah di C, distosia bahu. Tadi untuk penyebabnya kondisi bayi besar. Berarti kita sudah temukan tadi ya, eh, karena TBC-nya tadi 4.000 gram. Jadi itu sudah melebihi dari batas normal. Kemudian kondisi tulang panggul sama kemampuan kontraksi. Kontraksinya juga sudah mulai menurun tadi ya di 3 sampai 5. Jadi kasusnya adalah distosia bahu. Ya, jawaban yang paling tepat adalah di option C. Oke, gitu. Kita bisa lanjut di soal selanjutnya, Bunda. Lanjut, Bu. Oke, lanjut ya. Nah, ini oke, udah. Ya, ini ya. Nah, ini adalah keterangan atau ini ya pembahasan di option yang salah. Kayak malpresentasi itu terjadi ketika bayi Anda tidak menghadap ke bawah. Jadi kalau kita melakukan VT ya atau kondisi bayi yang lahir dulu kepala akan tetapi bagian tubuh lain ya bisa bokong kemudian bisa kaki ya atau yang lain itu adalah di malpresentasi atau punggung mungkin ya. Kemudian kalau yang bayi besar itu kata lain dari giant baby atau baby raksasa. Nah, ini jika bisa dilihat dari TBC-nya biasanya melebihi dari batas normal. Kalau normalnya itu di 2.500 gram sampai dengan berapapun? 2.500 sampai 3.500 ya. Kalau lebih dari itu berarti sudah masuk di makrosomnia atau bayi besar. Kalau partus lama itu biasanya persalinan yang berlangsung lebih dari 24 jam. Di mana lebih dari 18 jam pada multi ya, sehingga dapat menimbulkan gejala dehidrasi, infeksi, kelelahan ibu, asfiksi pada bayinya. Kenapa kok pada multi lebih cepat ini ya waktunya melahirkan karena memang kalau pada primi kan daerah serviks baru mengalami pertama kali dilalui janin, makanya agak lebih lama. Kalau yang multi kan sudah pernah dilalui, itu hubungannya dengan elastis pada daerah serviksnya, maka lebih cepat biasanya kalau sudah multi untuk lama persalinannya. Tapi kalau yang sudah partus lama itu sudah lebih dari 24 jam. Itu untuk primi, 18 jam adalah untuk multi. Ya, kemudian kalau dikatakan kala 3 lama itu adalah proses melahirkan, kala 2 itu berlangsung lebih dari 2 jam. Ya, kalau normalnya kurang dari 2 jam biasanya pada proses melahirkan bayi itu sudah ini ya, sudah lahir ya, kurang dari 2 jam. Itu ini adalah untuk option yang salah. Oke, kita next di soal nomor 8.
Ya, silakan Bunda dijawab untuk ini ya di soal nomor 8 untuk pollingnya Kak Risa mungkin bisa dimunculkan. Ya, pollingnya sudah muncul Bunda, silakan untuk memilih jawaban yang kiranya tepat. Oke, jawaban yang sudah masuk di option B dan C. Silahkan Bunda yang mau berargumen. Kata kuncinya mungkin. Yuk, ada Ya, yang Bu. raise hand? Ya, Ya, Bu. silakan. Bunda Kayati Untuk lagi ya? hot satu itu Hmm, tepi atas yang bisnis, hot hmm, dua tepi bawah, terus hot tiga itu sejajar dengan hot dua hmm, sama dengan Spina Ischiadica. hmm, Hot empat sejajar dengan hot tiga itu hmm. pada sakrum. Jawaban yang paling tepat kalau saya hot tiga, Bu. C. C ya, hot 3. C. Oke, terima kasih Bu Kayati. Kita lanjut ke pembahasan ya. Di soal nomor 8 untuk pertanyaan yang diminta adalah berapakah bidang hot penurunan kepala janin sesuai kasus tersebut. Nah, untuk kata kuncinya yang kita garis bawahi di sini dari hasil pemeriksaannya ya, penurunan kepala masuk panggul di antara tepi bawah simfisis dan setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Nah, di sini bidang hotnya berapa kalau sudah sampai tepi bawah simfisis dan setinggi spina ischiadica ya. Ini adalah impartu karena sudah mengalami pembukaan 7 cm. Kakaknya adalah positif. Apakah termasuk di bidang hot 1, 2, 3, 4 atau 5? Next, Kak. Ya, jawaban yang paling tepat nanti saya lengkapi ya. Untuk jawaban yang paling tepat tadi adalah di hot 3 ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah di option C ya karena memang di hot 3 sesuai dengan apa yang sudah ada di dalam badan soalnya sejajar hot 1, 2 setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Jadi jawabannya adalah di option C ya. Nah, di sini yang dinamakan bidang Hotge itu adalah bidang khayal untuk menentukan letak kepala janin saat turun di rongga panggul. Nah, ini untuk mengetahui penurunan kepala janin itu sudah sejauh mana ya. Nah, bidang hot itu sendiri ada 4 Bunda, bukan ada 5. Kalau hot 1 itu adalah dibentuk pada lingkar PAP, jadi kepala janin sudah masuk sampai dengan PAP atau pintu atas panggul dengan bagian atas simfisis dan promontorium. Nah, ini kalau yang di hot 1. Kemudian kalau yang di hot 2 ya sejajar dengan hot 1 sampai dengan pinggir bawah simfisis. Kemudian kalau yang di hot 3 itu sejajar hot 1 2 3 sampai setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Kalau hot 4 itu sejajar hot 1, hot 2, hot 3 sampai setinggi koksigis. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di option C ya. Karena memang tadi setinggi spina ischiadica kanan dan kiri. Oke, kita next di soal selanjutnya.
Ya, di soal nomor 9 ya, ini jawabannya sangat beragam. Ada yang option A, C, D, dan E. Silakan Bunda sambil menunggu temannya. Ada yang mau berargumen? Yuk, Bunda Kayati, Bunda siapa mungkin tadi? Bunda Ella. Ya Bu, kalau Iya, saya kok boleh. cenderung di ini Bu, Trendelenburg. Trendelenburg. Trendelenburg Ya, posisi yang seperti gimana, Bunda? karena posisinya Hmm, kepala itu agak ke bawah daripada iya. kaki itu. Oke, Seperti itu. ya, kasusnya apa Bunda kalau di soal nomor 9? Ini kasusnya kan teraba tali pusat yang Mm-mm, bagian di depan, di samping mm-mm. kepala. Kalau gitu, Tali pusat umpamanya, menumbung, Bun. Tali pusat umpamanya kalau ini posisi, menunggu. Ya, Bang, saya cenderung Trendelenburg, Bu, karena iya, teraba Ya, tali pusat di samping. iya. Oke, terima kasih. Tadi untuk kasusnya tali pusat Tali menumbung, pusat tali pusat. terkemuka ya di Terkemuka, samping, atau menumbung. yang terkemuka. terkemuka. Tali pusat menumbung, Termu. Bun, karena K sudah negatif. Oke. Ya, kita bahas ya, Bun. Nah, di soal nomor 9, betul sekali ya yang sudah disampaikan Bunda Kayati sama Bunda-Bunda semuanya. Dan di sini saya luruskan ditutup. Ya, saya lanjutkan ya, Bun. Mohon maaf. Nah, untuk pertanyaan diminta adalah perencanaan awal apakah yang dilakukan bidan dalam menangani kasus di atas. Nah, di sini adalah kasusnya Imparto Kala 2, G3, ini P2 ya, seharusnya P2. Oh, mohon maaf, betul. Betul, G3, betul. P1A1, hamilnya adalah 37 minggu. Kemudian keluhannya sudah kenceng-kenceng dan telah mengeluarkan cairan lendir darah. Hasil pemeriksaannya KU-nya baik, DJJ 140 kali per menit. Di sini VT pembukaan 6, kakaknya negatif. Nah, di sini teraba tali pusat di samping kepala. Nah, kalau kita melihat di sini itu termasuk dari kasus prolaps tali pusat, ya. Nah, di dalam prolaps tali pusat di situ baru ada 2 kategori di situ. Tali pusat menumbung sama tali pusat terkemuka, ya. Tapi kalau kita melihat di sini ini adalah kasus prolaps tali pusat. Ya, untuk perencanaan awal apakah ya karena memang di sini kan baru 37 minggu ya Bun ya. Ya, Ya, di sini untuk posisinya bagaimana ya? Apakah A posisi litotomi? tidak. Tidak ya, karena memang posisi litotomi adalah digunakan untuk kasus Persalinan persalinan. normal, pala. Tidak ada apa-apa. Ya, kemudian kalau terlentang ini juga tidak ya. Kemudian kalau posisi semi floor ini adalah setengah duduk, jadi juga tidak ya. Kemudian dorsal recumbent juga tidak ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah di posisi Trendelenburg. Itu kalau untuk kasus prolaps tali pusat, baik itu tali pusat menumbung atau tali pusat terkemuka ya. Nah, di sini adalah posisi yang disarankan adalah di posisi Trendelenburg. Jadi di mana posisi ini kepala itu lebih rendah daripada kaki. Karena apa harapannya? Karena ada gaya gravitasi bumi kan. Makanya apa ini tali pusat harapannya tidak keluar dulu ya. Itu adalah di soal nomor 9. Kita cek di pembahasan ya, Bunda. Next, Kak Risa. Tali pusat. Ya, di sini ya Bun, untuk jawaban yang paling tepat adalah di pasien ditidurkan dengan posisi Trendelenburg. Jadi jawabannya adalah di option D ya. Jadi di mana gambarnya sudah tertera di situ ya posisinya
kepala lebih rendah daripada kaki. Nah, untuk penanganan kasus prolaps tali pusat dengan itu adalah sebagai berikut ya. Jika tali pusat tidak berdenyut lagi, tandanya janin sudah meninggal ya, sehingga keadaan ini bukan lagi merupakan keadaan darurat yang perlu penanganan segera. Oleh karena itu, bidan dapat memberitahu keluarga untuk menunggu partus spontan. Nah, konseling perlu diberikan bagi ibu dan keluarganya menghadapi kehilangan bayinya. Jadi jika tali pusat masih berdenyut, tandanya janin masih hidup. Jadi lakukan penanganan segera, berikan oksitosin, mohon maaf, berikan oksigen ya. Berikan oksigen 4-5 liter per menit melalui masker atau kanul nasal. Kemudian yang kedua adalah diposisikan secara lembek. Itu adalah untuk kasus prolaps tali pusat. Gitu ya, Bun. Jadi mudah-mudahan bisa dipahami di soal nomor 9 ya. Oke, kita next di soal nomor terakhir, di soal nomor 10. Ya, kita di soal terakhir ya, Bun. Ini sudah tampak di polling ya. Jawaban yang terpilih di option A, B, C, dan D. Yuk, silakan yuk, Bunda. Untuk kata kunci yang ditemukan di soal nomor 10. Apa? Ini merupakan kasus dari apa? Kalau kita lihat di soal nomor 10. Kasus dari? Robekan perineum. Oke, betul sekali. Robekan perineum atau laserasi jalan lahir ya. Oke, kata kuncinya apa nih di soal nomor 10, Bunda? Itu laserasinya, Bu. Fossa, vagina, dan otot. Oke, robekannya sudah sampai mana? Mukosa, vagina, hingga otot perineum. Nah, ini adalah kata kunci yang kita bawahi di soal nomor 10. Di mana kasusnya adalah ini ya, 38 minggu telah melahirkan anak pertama 10 menit yang lalu. Plasentanya juga sudah lengkap, uterus berkontraksi baik, perdarahan 10 cc. Di sini ada laserasi pada mukosa vagina hingga otot perineum. Nah, kemudian bidan melakukan penjahitan dengan teknik jelucur. Nah, di sini untuk termasuk derajat laserasi perineum tingkat berapakah pada kasus tersebut ya? Kalau sudah sampai laserasinya sampai dengan otot perineum. Apakah derajat 1, 2, 3, 4, dan 5? Next, Kak. Derajat 2. Ya, derajat 2. Oke, betul sekali ya. Jadi jawabannya adalah di derajat 2. Ya, jadi yang dinamakan laserasi jalan lahir biasanya ada robekan pada jalan lahir, baik itu dengan persalinan normal ataupun persalinan dengan trauma, ya Bun. Maksudnya kalau robekannya sesuai trauma berarti ya pada saat melahirkan berarti di situ terjadi robekan. Akan tetapi kalau yang robekannya dengan bantuan biasanya kan dilakukan robekan jalan lahir ya.
mungkin karena ada indikasi tertentu. Nah, sekarang untuk derajat laserasinya, Bunda, untuk derajat 1 ini adalah sampai dengan kulit perineum ya. Jadi mulai dari mukosa vagina sampai dengan kulit perineum ini derajat 1. Kemudian kalau yang derajat 2 ini dari mukosa kulit perineum sampai dengan otot perineum. Itu kalau derajat 2. Kemudian kalau yang derajat 3 ya itu sampai sphincter ani ya, lebih dalam lagi. Kemudian kalau yang derajat 4 sampai dengan rektum. Nah, biasanya untuk penanganannya kalau derajat 1 itu biasanya tidak dilakukan penjahitan. Kemudian kalau sudah masuk ke derajat 2 sampai dengan keempat berarti itu wajib dilakukan penjahitan atau yang dinamakan dengan heading. Gitu ya, Bun. Jadi selamat bagi bunda-bunda yang menjawab option B. Oke, kita sudah selesai ya di pembahasan soal nomor 1 sampai dengan 10. Mungkin waktu sepenuhnya saya kembalikan ke Kak Risa. Iya, siap. Terima kasih Bu Amel. Terima kasih atas paparan materinya. Terima kasih juga untuk ibu-ibu yang sudah bergabung hingga akhir. Mungkin sebelum kita mengakhiri kelasnya, Ibu sembari menunggu pertanyaan dari ibu-ibu juga jika ada. Kira-kira dari Ibu Amel sendiri, apakah ada tips atau trik untuk ibu-ibu nanti melaksanakan hukum Ibu? Ya, kalau trik and triknya, ya ini karena memang UKOM ya, itu kan sekarang momok pada oleh bidan-bidan karena memang itu sudah sama standarisasinya dengan ijazah. Nah, biasanya kalau menjawab soal UKOM, Bunda, jadi teori yang keluar itu sama, akan tetapi jenis soalnya mungkin yang berbeda. Pertanyaan yang diminta mungkin berbeda. Seperti itu ya. Jadi triknya ya banyak-banyak membahas soal ya agar bisa lebih jeli di dalam menentukan kata kunci ya pada badan soalnya. Kalaupun sudah jelas ya, karena memang alokasi waktu mengerjakan di soal UKOM hanya 1 menit. Kalau kita sudah sering menganalisis soal, itu biasanya langsung mencari kata kuncinya. Jadi tidak membaca soal secara keseluruhan. Itu kalau memang sudah banyak ya di dalam menganalisis beragam soal. Jadi harapannya ya banyak-banyak menganalisis dengan berbagai soal ya, karena memang teorinya kan sama yang diberikan. Itu mungkin triknya. Kalau motivasinya ini ada coach ya dari saya, mungkin bisa menambah motivasi dari bunda-bunda semuanya. Di sini ada sukses dalam ujian itu adalah proses 2 langkah sederhana. Percayalah pada diri sendiri dan mendukungnya dengan kerja keras serta belajar. Nah, harapannya siapa yang bagi bunda-bunda yang mengikuti UKOM, saya harapkan bisa lulus 1 kali kompeten ya. Amin. Amin, amin. Semoga ibu-ibu kita semua yang ikut bersama Bimbel Harapan bisa lulus ke 1 kali hukum dengan nilai yang terbaik. Amin. Siap. Terima kasih Pak Mel atas pemaparan materinya. Terima kasih juga untuk motivasinya. Karena belum ada pertanyaan dari ibu-ibu kita, mungkin untuk kelas hari ini kita cukupkan dulu Ibu. Terima Siap. kasih. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Amel. Selamat beristirahat ibu-ibu. Sukses terus. Terima kasih. Iya, terima kasih Mbak Risa. Izin live ya. Terima kasih bunda-bunda semuanya, luar biasa semangatnya.